Baik, untuk mengetahui kondisi terakhir para jemaah kita di sana dan juga bagaimana suasana dari jemaah atau ibadah haji pada tahun ini, kita akan terhubung dengan rekan Irianto Susilo. Anto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Bagus. Ya, Anto, bisa diceritakan bagaimanakah suasana dari ibadah haji hingga malam hari ini? Baik, rekan Bagus. Bisa saya kabarkan, saya saat ini berada di Mina. Kalau Anda lihat posisi saya sekarang berada dekat sekali dengan Jamarat. Pantauan kami hingga malam ini ratusan jemaah masih melakukan lempar jumroh di Aqobah, lempar jumroh Aqobah. Jika dibandingkan dengan pagi hari dan siang tadi, memang saat ini sudah cukup lengang ya, sudah tidak terlalu banyak jemaah haji yang melakukan lempar jumroh. Namun bisa saya laporkan, Bagus, sejak pagi hari lempar jumroh di Aqobah ini cukup padat pagi hari tadi, terpantau oleh kami setidaknya didominasi oleh jamaah haji dari India, dari Pakistan, dan dari Bangladesh. Kemudian meranjak di siang hari, selepas jam 12, jam 1 siang tadi terpantau oleh kami, jamaah haji yang melakukan lempar jumroh sudah mulai sedikit menurun. Demikian, Bagus. Iya, Anto, kalau Anda perhatikan di hari ini, berarti sebenarnya waktu yang paling tepat atau paling nyaman mungkin ya untuk melakukan ibadah lempar jumroh ini dilakukan pada sore hingga malam hari, begitu? Ya, betul, Bagus. Untuk lempar jumroh memang disarankan oleh beberapa petugas juga untuk dilaksanakan di pagi hari sekali atau di sore dan jelang malam hari. Namun untuk jumroh Aqobah ini kan memang diwajibkan sebelum tergelincir matahari. Sedangkan untuk di hari tasrik esok, lempar jumroh bisa lebih nyaman dilakukan pada malam hari. Seperti malam ini, saya pantau suhu cuaca di Mina 35 derajat Celcius. Jauh berbanding terbalik dengan siang hari yang mencapai tadi siang terpantau sekitar 44 sampai 45 derajat Celcius, Bagus. Ya, apakah itu artinya jemaah haji Indonesia dari Indonesia bisa memilih ya waktu yang tepat atau yang paling nyaman bagi mereka untuk melempar jumroh, atau memang sudah ditentukan dan harus mengikuti waktu yang telah diatur begitu? Berdasarkan informasi yang saya terima, kalau untuk jemaah haji Indonesia sudah diatur waktunya oleh para petugas-petugas haji yang mendampingi para jemaah haji. Demikian. Oke, sejauh ini dalam pengamatan Anda, bagaimanakah kondisi dari para jemaah haji kita setelah melakukan ibadah di hari ini? Apakah mereka dalam kondisi yang cukup fit untuk kemudian bisa melanjutkan ibadah lagi, atau Anda mendapatkan laporan bahwa beberapa jamaah mungkin dalam kondisi yang cukup lelah karena banyaknya rangkaian peristiwa di hari ini? Begini, Bagus, saya sedikit klarifikasi dulu. Untuk posisi saya saat ini cukup jauh, berada cukup jauh dengan maktab jamaah haji di jamaah haji Indonesia. Namun bisa saya kabarkan memang untuk kondisi di Mina sejak tadi pagi memang saya juga mengalami sendiri. Memang kemacetan cukup padat ya sejak pagi hari. Mungkin saya bisa sedikit menceritakan mengenai apa yang saya alami tadi pagi hingga siang hari. Setelah melakukan wukuf di Arafah kemarin, rombongan kami bergerak dari Arafah itu selepas tergelincir matahari. Sekitar jam setengah 8 malam kita langsung bergerak ke Musdalifah. Biasanya saat siang hari kami sempat meninjau lokasi di Arafah dan Musdalifah. Perjalanan bis yang kita naiki biasanya hanya sekitar setengah jam. Namun saat setelah wukuf di Arafah kemarin, kami berjalan menggunakan bis itu sampai 2,5 jam baru sampai di Musdalifah. Terus saya ceritakan lagi sedikit bagaimana setelah dari Musdalifah kami juga sempat langsung ke tawaf di Mekah, dan pada saat pagi hari setelah dari Masjidil Haram kami bergerak ke Mina jam 5 pagi. Itu kami memang terjebak kemacetan cukup lama, kawan Bagus. Dari Mekah ke Mina yang biasanya hanya ditempuh dalam jarak waktu paling lama sekitar 30 menit, saya sampai terjebak ke kemacetan selama kurang lebih 5,5 jam. Saat itu memang bis yang membawa saya juga, saya melihat di depan itu sudah banyak jemaah haji yang menutup akses jalan di Mina, dan saya pantau memang rata-rata mayoritas jemaah haji dari India, Pakistan, dan Bangladesh. Kalau memang merujuk
data kawan Bagus untuk jamaah haji India, Bangladesh dan Pakistan ini memang cukup besar. Mungkin saya bisa sampaikan datanya untuk jemaah haji India ini sampai 175.000, kemudian Pakistan 178.000 dan Bangladesh 127.000. Pantauan saya tadi pagi dari bis yang membawa saya dari Makkah menuju Mina dan terjebak kemacetan selama 5 jam. Di sepanjang jalan itu sudah dipenuhi oleh jemaah haji yang mayoritas dari 3 negara tersebut. Demikian Bagus. Ya, Anto, dari laporan Anda seperti memang akses atau jalan ya yang dilewati oleh bis yang mengangkut para jamaah dan juga mereka yang memilih berjalan kaki itu tidak dipisahkan ya. Artinya memang bercampur sehingga sangat mungkin para kendaraan atau kendaraan yang lewat akan ya terkena macet tentunya ya. Begini Bagus, berdasarkan pantauan kami sebenarnya akses jalan tersebut dipisah ya untuk akses bis dan akses jamaah haji yang berjalan kaki. Namun karena jumlah jamaah haji yang sangat banyak, akhirnya kemudian menutup jalan sehingga mau tidak mau bis harus perlahan bergerak agar jamaah haji berjalan lebih dahulu. Selain itu juga saya perhatikan ada beberapa akses jalan yang memang ditutup oleh otoritas keamanan ini untuk mengantisipasi penumpukan jemaah, jadi ada yang diputar ke beberapa jalur lokasi jalan, sehingga dampaknya juga mengakibatkan bis-bis yang baik dari Musdalifah mau masuk ke Mina maupun dari Makkah mau masuk ke Mina juga tertahan oleh banyaknya jemaah haji yang sudah mulai berkumpul di Mina sejak pagi hari. Ya, kalau melihat begitu besar jumlah jamaah haji yang hadir di Mekah pada tahun ini hampir 2 juta mungkin ya. Dan semua akan menumpuk di momen yang sama gitu. Kira-kira dalam pantauan Anda atau informasi yang Anda dapatkan, skenario apa yang akan disiapkan agar prosesi berikutnya ini berjalan lancar, Anto? Bagus untuk jumlah jemaah haji sendiri, kalau Kementerian Kementerian Agama Arab Saudi kemarin sebelum puncak wukuf memang memberikan rilis bahwa total jemaah haji yang saat ini melakukan ibadah di puncak haji itu sekitar 2,5 sampai 2,6 juta totalnya. Dan kalau misalnya kita perhatikan bagaimana manajemen waktu para jemaah haji, mungkin kalau berdasarkan pantauan kami, jemaah haji itu banyak mengambil waktu di pagi hari karena memang cuaca tidak terlalu terik dan kemudian juga nanti melakukan aktivitas lagi di sore hari. Demikian Bagus. Ya, tapi kalau berdasarkan apa yang kita lihat hari ini memang sepertinya sejak siang penumpukan atau massa jemaah memang luar biasa ya berkumpul di daerah Mina ya. Iya. Oke, dari untuk jamaah haji Indonesia sendiri, apakah besok mereka sudah membuat semacam strategi mungkin atau mungkin cara tersendiri untuk bisa ketika melempar jumroh nanti akan berjalan lancar gitu? Maaf Bagus, untuk informasi dari Kementerian Agama sendiri mungkin nanti bisa akan dikonfirmasi lebih lanjut oleh rekan saya ya, oleh Nur yang memang mengabarkan informasi langsung dari Kementerian Agama. Namun bisa saya kabarkan dari sini memang sebaiknya jamaah haji Indonesia memanage waktunya untuk melakukan jumroh di esok hari pada waktu-waktu yang memang cuacanya sudah mulai turun. Mengenai cuaca sendiri Bagus, mungkin saya bisa sedikit mengabarkan saat kami wukuf di Arafah jam 8 pagi itu kami dapat SMS notifikasi dari Kementerian dari Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi bahwa ada warning terkait cuaca panas. Pada saat wukuf di Arafah kami mendapatkan SMS notifikasi bahwa cuaca panas di Arafah itu terjadi antara jam 10 sampai jam 4 sore. Sedangkan untuk hari ini kami juga mendapat notifikasi mengenai cuaca panas yang terjadi juga di jam yang sama, di jam 10 sampai jam 4 sore hari. Itu cuaca bisa sampai suhu 44 sampai 45 derajat Celcius. Namun setelah jam 4 hingga malam hari seperti malam ini sudah turun ke suhu 35 derajat Celcius. Demikian Bagus. Ya Anto, ini artinya sistem dari informasi dari tuan rumah Arab Saudi dalam hal ini sudah cukup baik ya memberikan informasi kepada para jamaah kapankah atau bagaimanakah suhu atau cuaca yang akan mereka hadapi perharinya begitu ya. Artinya sistemnya sudah berjalan dengan baik begitu. Iya. Ya,
memang betul bagus. Ketika kami tiba di Makkah Arab Saudi, kemudian kita mengganti nomor telepon kami dengan nomor Arab Saudi, notifikasi itu terus mengalir lancar dari pihak kementerian yang terkait. Karena memang berdasarkan pantauan saya selama beberapa hari di Arab Saudi, informasi itu secara rutin dikeluarkan baik oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi, Kementerian Agama Arab Saudi dan otoritas terkait termasuk dari aparat keamanan atau layanan 911. Demikian bagus. Baik, Anto, terima kasih sekali untuk laporannya pada malam hari ini. Semoga tugas Anda dan juga ibadah Anda berjalan dengan lancar. Selamat bertugas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mirsa, sementara itu warga Muslim Chechnya di Rusia itu merayakan Hari Raya Idul Adha pada hari Rabu waktu setempat ya. Kita lihat jumlah umat Muslim di Republik Chechnya Rusia telah merayakan Hari Raya Idul Adha pada Rabu waktu setempat. Pemerintah Chechnya dilaporkan memberikan lebih dari 12.000 domba kepada para peserta operasi militer khusus dan keluarga mereka. Sementara itu, umat Muslim di kota Kazan, Rusia juga ikut merayakan Hari Raya Idul Adha pada hari yang sama. Ya, sekarang kita akan langsung terhubung dengan Kadaker untuk memastikan bagaimanakah situasi di sana. Bapak Khalilur Rahman. Pak Khalil, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, Pak Khalil, saya pikir ini adalah hari yang sangat panjang bagi Pak Khalil. Bagaimanakah kondisi para jamaah saat ini? Alhamdulillah, setelah jamaah haji Indonesia melaksanakan prosesi wukuf di Padang Arafah, kemudian mereka bermalam di Muzdalifah, dan saat ini jamaah haji Indonesia semuanya telah berkumpul di Mina untuk melaksanakan prosesi mabit di Mina. Kondisi jamaah alhamdulillah terkendali, dapat terlayani dengan baik, mereka bisa istirahat dengan tenang dan mereka bisa mendapatkan fasilitas. Masalah makan, kita memberikan makan 3 kali, kemudian juga sarana, WC, kamar mandi, kasur juga sudah kita siapkan untuk jamaah. Yang alhamdulillah jamaah ini sudah tenang dan siap untuk menuntaskan prosesi ibadah haji, khususnya untuk pelaksanaan lontar Jumrah Ula Usa Aqobah selama 3 hari tanggal 11, 12, 13. Demikian. Ya Pak Khalil, mungkin bisa diceritakan agenda para jamaah kita esok hari ini apa saja Pak Khalil? Ya, jamaah haji kita sebagaimana biasa untuk bimbingan ibadah itu akan terus disampaikan oleh pembimbing ibadah kloter dan juga konsultan ibadah yang ada di kemah atau tenda jamaah. Kemudian esok hari karena sudah masuk tanggal 11 Zulhijjah, maka pada malam hari ini waktu Arab Saudi mereka sudah melaksanakan mabit di Mina. Kemudian esok hari akan melaksanakan prosesi melontar Jumrah Ula Wusta Aqobah untuk tanggal 11 Zulhijjah. Di samping itu juga jamaah haji juga bisa mendapatkan layanan manasik haji di masing-masing kloternya. Kemudian juga kami menghimbau kepada jamaah haji yang risiko tinggi, yang lansia, agar mereka tidak memaksakan diri untuk melaksanakan prosesi melontar jumroh, cukup diwakilkan oleh petugas kloter atau keluarganya atau saudaranya atau temannya yang ada di kloternya masing-masing. Demikian. Ya, Pak Khalil, kalau kita melihat jumlah jemaah yang melakukan ibadah haji pada tahun ini di Arab Saudi diperkirakan lebih dari 2,5 juta orang, artinya akan terjadi penumpukan massa yang luar biasa pada saat ibadah besok dan berikutnya. Apakah ada strategi atau mungkin pendekatan tertentu dari jemaah kita sebaiknya apa yang harus dilakukan agar bisa melaksanakan ibadah haji dengan nyaman?
Ya. Ya Pak Khalil, apakah ada kiat-kiat atau mungkin strategi tersendiri begitu ya dari rombongan kloter agar ibadah haji berikutnya, ini ibadah haji yang harus dilakukan, ritual yang harus dilakukan oleh jamaah kita esok akan berjalan lebih lancar, tidak menemui banyak kendala begitu? Ya, Pak Khalil. Ya, kami masih menantikan komunikasi dengan beliau. Pak Khalil, Ya. mendengar suara saya? Baik Pak Khalil. Pak Khalil, kami tadi mendengar informasi bahwa jumlah jamaah haji saat ini luar biasa banyak. Nah, kira-kira apakah ada semacam kiat atau mungkin strategi khusus agar jemaah haji Indonesia bisa melaksanakan ritual esok dengan lebih nyaman begitu dan juga aman pastinya? Baik, yang perlu diketahui adalah jamaah harus paham bahwa mereka berada di kota suci, kota Makkahul Mukarramah, berbeda cuacanya dengan di tanah air, di mana untuk cuaca di Makkah itu siang hari bisa mencapai 45 derajat Celcius. Oleh karena itu, agar tim sukses melaksanakan prosesi melontar jumroh, kami menghimbau kepada jamaah haji agar mengambil waktu-waktu yang nyaman untuk melontar jumroh, yaitu pada sore hari, ya mungkin jam ba'da asar itu waktu yang terbaik, atau waktu malam hari ya untuk jamaah haji, agar itu mengurangi pancaran sinar matahari dan membuat jamaah itu menjadi dehidrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi jamaah yang sakit, yang lansia, agar bisa diwakilkan kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada teman yang ada di kloternya, atau diwakilkan kepada petugas kloter. Kemudian yang ketiga, karena kita akan bertemu dengan jamaah dari berbagai negara, tentu kepadatan luar biasa di area Jamarot. Kemudian juga ketika mereka keluar dari Jamarot, itu berpotensi mereka terpisah rombongan. Oleh karena itu, jangan sungkan untuk bertanya kepada petugas jamaah haji yang tersebar di berbagai titik yang ada di area Arafah, yang berada di Muzdalifah, yang ada di Mina, baik di area Mina, terowongan Muaisim, kemudian sampai di titik di Jamarot, ataupun di titik ketika jamaah telah selesai melaksanakan prosesi melontar jumroh di Mina. Demikian. Ya. Adakah cara tertentu ya yang bisa dilakukan agar jamaah kita tidak tercerai atau terpisah-pisah? Atau memang itu udah sesuatu yang pasti akan terjadi Pak sebenarnya? Ya, mengingat jamaah kita akan berhadapan dengan jamaah yang sangat banyak dari berbagai negara, apalagi mereka kalau bersama-sama itu kondisi fisik jamaah berbeda-beda, ada yang jalan cepat, ada yang lambat, ini berpotensi akan terpisah rombongan. Oleh karena itu, kami menghimbau agar saling memperhatikan rombongannya atau regunya jika ada yang tertinggal, agar segera memantau, melihat jangan sampai mereka kembali ke pemondokan, ada yang tertinggal satu di antara mereka. Kemudian juga kami menghimbau agar membawa payung ya, jika seandainya mereka melaksanakan prosesi melontar jumroh itu di waktu siang hari, di waktu terik matahari. Demikian. Ya, Pak, kalau yang selama ini sering terjadi, sebenarnya di jam berapa sih konsentrasi massa begitu tinggi, puncaknya itu di jam berapa gitu yang paling sering? Apakah memang mungkin apakah banyak jamaah dari seluruh dunia memilih pagi dan sore juga, atau malah jangan-jangan mereka memilih siang hari sebenarnya karena beberapa pertimbangan begitu? Puncaknya itu di jam berapa biasanya Pak? Ya, ya biasanya kalau di awal-awal mereka itu banyak padatan pada pagi hari ya. Oke. Pada hari jam waktu duha sekitar jam 7, jam 8 itu waktu yang memang sering dicari oleh jamaah haji dari berbagai negara. Oleh karena itu untuk jamaah haji Indonesia, kami menghimbau agar tidak mengambil waktu-waktu duha, waktu favorit yang sering banyak diambil oleh jamaah haji di seluruh dunia. Biasanya kami menghimbau mereka itu waktu sore ya, setelah asar ya, atau malam hari, itu yang kami anjurkan untuk jamaah haji Indonesia. Demikian. Artinya jamaah kita punya keleluasaan ya untuk memilih waktu ya, tidak diatur oleh rombongan atau mungkin diatur oleh kepala kloter yang lain begitu? Ya itu ada yang mengatur, tapi
Alhamdulillah jika mereka mengikuti himbauan pemerintah dan memperhatikan kondisi keselamatan jamaah, maka mereka akan mengambil waktu di sore hari atau di malam hari. Baik. Pak Khairul, terus bagaimana dengan kondisi para petugas kita? Apakah petugas kita dalam kondisi yang cukup fit juga ya untuk mengawal para jemaah haji Indonesia agar bisa melaksanakan ibadah haji kali ini dengan baik, Pak? Ya, alhamdulillah petugas kita juga sudah melaksanakan tugas. Mereka dibagi di berbagai pos untuk melayani jamaah haji, mulai pos di Mina, kemudian pos di Muaisim di Terowongan, kemudian juga di pos area Jamarot, dan juga di titik jamaah haji. Di simpul-simpul jamaah akan keluar dari Jamarot, kemudian kembali ke pemondokannya. Di setiap persimpangan yang jamaah haji berpotensi untuk kesasar, kita tempatkan petugas-petugas yang ada di sana, baik dari tenaga kesehatan, kemudian juga dari unsur TNI Polri untuk mengamankan jamaah haji Indonesia, untuk memberikan kenyamanan, perlindungan kepada jamaah haji Indonesia. Ya, Pak, tadi siang kan ada peristiwa di mana jamaah kita tersangkut cukup lama karena lalu lintas yang sangat padat sehingga mungkin mereka kehausan. Nah, apakah untuk ritual berikutnya besok ke Jumroh, apakah mereka juga harus menyiapkan katakanlah konsumsi lebih banyak, membawa air lebih banyak agar tidak atau bisa mengatasi hal-hal seperti yang terjadi pada hari ini, menghindari kehausan, menghindari dehidrasi, dan tetap bisa merefill tenaganya begitu Pak ya? Ya, kita sudah melakukan beberapa mitigasi risiko kehausan atau kekurangan air. Dan insya Allah karena posisi jamaah sekarang di Mina, tempatnya lebih nyaman dibandingkan dengan di Muzdalifah, di mana Muzdalifah tempat terbuka dan juga tingkat kepadatan bis yang sangat banyak. Terlebih jamaah haji kita adalah jamaah yang terbesar di seluruh dunia, itu butuh waktu. Tapi dengan keberadaan jamaah saat ini di Mina, yang mereka mendapatkan tenda, kemudian juga tempat kasur, kemudian tempat tinggal yang nyaman, mendapatkan AC. Nah, ini akan sangat memudahkan bagi petugas untuk distribusi kebutuhan logistik jamaah haji Indonesia yang insya Allah jamaah terpenuhi kebutuhan logistiknya. Demikian. Ya, Pak Khairul, sejauh ini bagaimana Anda melihat pemerintah Arab Saudi menyiapkan sistem atau menyiapkan tata cara agar ibadah haji tahun ini berjalan aman dan juga nyaman bagi seluruh jamaah? Adakah hal-hal menarik yang saya pikir akan menjadi catatan penting bagi Anda, Pak? Ya, sejauh ini dari awal sebelum jamaah haji tiba, kami dari perwakilan pemerintah, panitia, petugas haji Indonesia sudah diundang oleh pihak Masyarik ya selaku pelayan jamaah haji Indonesia untuk berdiskusi terkait dengan penempatan jamaah haji, kemudian fasilitas-fasilitas yang diberikan selama di Arafah, Muzdalifah dan Mina, kemudian juga apa yang menjadi harapan-harapan kita juga disampaikan kepada mereka dan mereka sangat welcome, termasuk permasalahan yang timbul-timbul dalam pelaksanaan haji, mereka segera melaksanakan respon dengan baik dan mudah-mudahan ini terus berlangsung sampai pelaksanaan haji selesai. Demikian. Ya, pada ritual lempar jumroh ini Pak, kira-kira sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan oleh para jamaah kita Pak? Mengingat saya pikir ini satu ritual puncak, semua orang yang melakukannya dengan baik dan kemudian seperti tadi kita tahu bahwa kita akan bertemu dengan jamaah dari negara seluruh dunia. Apa kira-kira yang harus mereka jaga atau mereka perhatikan ya agar ritual ini berjalan dengan baik Pak bagi para jamaah kita? Baik, yang pertama jamaah harus memastikan bahwa mereka dalam kondisi fit, dalam kondisi sehat, mengurangi berinteraksi di luar tenda, ya bersentuhan dengan sinar matahari, kemudian mengkonsumsi asupan gizi makanan yang telah disediakan oleh pihak Masyarik di tenda-tenda, berkonsultasi kepada pihak dokter yang ada di kloternya. Kemudian terkait dengan layanan ibadah agar mereka senantiasa berkonsultasi dengan konsultan ibadah yang ada di kloternya. Kemudian juga memperhatikan kondisi waktu jamaah haji itu
dianjurkan untuk melaksanakan prosesi melontar jumrah di Mina. Demikian. Pak Khalil, bisakah Anda gambarkan kepada kami apa yang akan kami temui pada saat kami melakukan ritual ini ya, melontar jumroh? Apakah kami akan mudah menghadapi atau ketemu dengan petugas yang bisa membantu kami? Apakah mereka adalah petugas yang katakanlah cukup ramah dan juga cukup fleksibel? Artinya ketika ketemu dengan jamaah dari negeri yang berbeda, mereka cukup cepat dalam memberikan pelayanan atau bagaimana Pak? Boleh kami digambarkan seperti apa Pak? Ya, semua petugas itu sudah memiliki komitmen layanan kepada jamaah haji Indonesia. Bagaimana agar jamaah haji itu merasakan kenyamanan dan merasakan pelayanan yang prima dari petugas kita, dan juga petugas dari pemerintah Arab Saudi pun juga sudah ada disediakan oleh mereka, dan insya Allah mereka juga siap ramah, siap untuk menerima jamaah haji Indonesia dan siap membantu apa yang menjadi kebutuhan jamaah haji Indonesia. Kata kuncinya adalah jamaah haji Indonesia jangan sungkan untuk bertanya dan minta bantuan kepada petugas haji yang ada di area Mina. Demikian. Baik, Pak Khalil, terima kasih sekali untuk keterangan Anda pada malam hari ini. Kita doakan agar waktu yang tersisa bagi para jamaah kita bisa digunakan dengan baik dan ibadah haji tahun ini bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih sekali Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, Breaking News Event akan segera kembali saat lagi.